Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Iqbal Fuadi dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Mimbar Mahasiswa Menyingkap Realita. Pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada, Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan usai mengeluarkan putusan terkait perkara gugatan terhadap batas usia Capres dan Cawapres. MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan terhadap batas usia minimal 40 tahun pada Capres dan Cawapres. Dan tentunya ini pemirsa menjadi polemik di kalangan masyarakat. Ada yang pro dan juga ada yang kontra terkait dengan topik pada malam hari ini. Dan selengkapnya pemirsa akan kita bahas pada Mimbar Mahasiswa edisi malam hari ini dengan mosi polemik kewenangan MK, bisakah batalkan putusan usia Capres? Dan malam hari ini pemirsa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tim pro dan juga tim kontra. Tim pro merupakan tim debat ilmu komunikasi Universitas Andalas dan tim kontra dari tim debat Fakultas Hukum UMSB. Dan tentunya pada malam hari ini pemirsa kita juga sudah kedatangan panelis. Beliau merupakan dosen hukum tata negara Universitas Eka Sakti, sekretaris LPPM Universitas Eka Sakti, dan penulis di harian lokal dan nasional. Beliau adalah Dr. Zenelis Helen SHMH. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh digunakan mic-nya Pak? Ya, Alhamdulillah sehat. Kira-kira bagaimana nih Pak pesan agar perdebatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar? Tentu ini apa ya? Ini semacam tema yang menarik ya untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Dan tentu pada perdebatan ini tentu ada tim pro dan tim kontra nanti yang akan mengupas persoalan ini lebih tajam ya ke depannya gitu. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Dr. Zenelis Helen. Kita berikan tepuk tangan dulu terlebih dahulu untuk panelis kita pada malam hari ini. Dan baiklah pemirsa, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan tim pro dan juga tim kontra. Kita mulai dari tim pro terlebih dahulu, dari tim debat ilmu komunikasi Universitas Andalas. Silakan perkenalkan diri dan juga yel-yelnya. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman dari ilmu komunikasi, dan di sebelah saya ada Zulfebri dan juga ada Dwi Hanesti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas dari jurusan ilmu komunikasi. Mungkin ya kita akan mulai dalam 1, 2, 3. Ikom roar. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk tim debat dari ilmu komunikasi Universitas Andalas pemirsa. Dan selanjutnya kita beralih ke tim kontra dari tim debat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Silakan perkenalan diri dan juga yel-yelnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Sonia dari jurusan ilmu hukum. Di samping saya Dimas Arif Pratama, dan di sebelahnya lagi ada Salsabila Suci Quraini. Kami juga berasal dari Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Yelnya akan saya mulai dengan 1, 2, 3. UM Sumatera Barat. Tegak lurus konstitusi. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk tim pro, tim kontra kita dari tim debat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan perlu diingatkan teman-teman, kita ada 2 segmen. Jadi segmen yang pertama nanti teman-teman akan menyampaikan gagasannya selama 3 menit. Jadi teman-teman nanti akan menyampaikan seberapa pro dan juga seberapa kontra teman-teman terhadap mosi kita pada malam hari ini. Dan dilanjutkan dengan perdebatan. Tapi nanti kalau teman-teman ingin menyampaikan gagasannya harus menyelipkan kata interupsi. Bagaimana, paham? Paham. Dan di segmen kedua nantinya akan ada tanggapan, pertanyaan sekaligus closing statement dari panelis kita pada malam hari ini. Dan itulah rules perdebatan kita pada malam hari ini. Apakah semuanya sudah paham? Siap, paham. Baik pemirsa, inilah Mimbar Mahasiswa selengkapnya dengan mosi polemik kemenangan MK. Bisakah batalkan putusan usia Capres? Kita mulai mendengarkan gagasan dari tim pro terlebih dahulu dari tim debat ilmu komunikasi Universitas Andalas. Silakan, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi adalah pasca dikabulkannya permohonan atas pengujian kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang menetap dan memutuskan usia minimal Capres dan Cawapres harus berusia minimal 40 tahun dan atau telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat 1 maupun di tingkat 2. Hal ini merupakan suatu proses atau suatu keputusan yang menimbulkan banyak polemik dan kecurigaan di dalam masyarakat. Putusan ini dianggap dalam prosesnya mengalami pelanggaran etik oleh hakim konstitusi dan terjadinya konflik interest sebab ada hubungan antara ketua MK dengan wali kota Solo serta presiden yang saat ini menjabat.
Atas dasar itulah dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk merespon kecurigaan publik terhadap putusan MK tersebut. Mahkamah atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat. Dan selain itu, Mahkamah atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga kode etik dan perilaku hakim. Lantas dari situasi yang terjadi, apa yang ditimbulkan atau masalah apa yang ditimbulkan? Yang pertama adalah opini publik. Saat ini, publik menganggap atau pendapat umum yang berkembang menyebutkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi disebutkan sebagai mahkamah keluarga. Hal ini ditengarai oleh situasi yang dijelaskan di awal tadi mengenai konflik interest dan penyelewengan kewenangan oleh MK. Oleh karenanya, kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini hancur dan runtuh sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara ini. Lalu, masalah yang kedua, itu timbul dari Majelis Kehormatan MK itu sendiri, yang dimana penunjukan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan kecurigaan dari masyarakat. Sebab majelis ini ditunjuk dan dilantik oleh hakim ketua konstitusi yang pada kasus ini menjadi terlapor utama. Oleh pada itu, pada mosi kali ini, kami akan membatasi permasalahan. Kepercayaan publik menjadi sangat penting dalam kasus ini. Ini menyangkut dari bagaimana marwah dan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sebab berkaitan dengan bagaimana MK dilihat sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara ini. Kepercayaan publik menjadi kunci dan penting dalam putusan MK agar dapat dibatalkan dari revisi. Mengapa kepercayaan publik begitu penting saat ini? Kepercayaan publik menjadi penting sebab ini akan berkaitan dengan jangka panjang. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 24C, MK berwenang untuk memutuskan perselisihan sengketa terkait pemilu apabila hari ini hingga pemilu atau hasil pemilu nanti MK tak kunjung kembali mendapatkan kepercayaan dari publik, ini akan tentu berbahaya terhadap Indonesia, akan menyebabkan kekacauan yang tidak kita inginkan. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Kita dengarkan gagasan dari tim kontra. Seberapa kontra teman-teman terhadap mosi kita pada malam hari ini? Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Panelis yang terhormat, audiens yang hadir pada malam hari ini, serta rekan pemikir kami dari tim Pro. Izinkan saya membahas mengenai mosi perdebatan kita kali ini, yaitu tentang polemik kewenangan Mahkamah Konstitusi, bisakah batalkan putusan usia calon presiden. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, maka dapat dilihat polemik yang muncul adalah sikap skeptisme pada putusan tersebut. Sikap ini mencuat dikarenakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi menjalin hubungan keluarga dengan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setelah riak tersebut semakin kencang, maka beberapa profesor dan guru besar melaporkan Hakim Konstitusi kepada Majelis Kehormatan terkait kode etik. Salah satu profesor, Denny Indrayana, meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seandainya terbukti Hakim Konstitusi melanggar etik dan pedoman perilaku hakim. Tetapi panelis dan rekan pemikir kami dari tim kontra yang terhormat, jika dilihat permintaan tersebut, Denny Indrayana tidak melihat ketentuan pada pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Jungto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Maka secara peraturan perundang-undangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bisa membatalkan putusan 90 tersebut. Panelis yang terhormat serta rekan pemikir kami dari tim Pro, Actori Incumbit Pro Patio, siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Justru dalam hal ini seharusnya akan menjadi beban pembuktian terhadap Majelis Kehormatan membatalkan putusan 90 tersebut, karena secara wewenang dan tugas Mahkamah Konstitusi tidak
bisa membatalkan putusan yang telah bersifat final tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 10 ayat 1 yang berbunyi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat final dan binding. Mohon maaf waktunya sudah habis, silakan ditanggapi tim pro. Silakan. Baik, kembali kami tekankan dalam batasan masalah pada mosi kali ini, kami ingin memperluas kacamata dari perdebatan hari ini, yang tidak hanya dengan menggunakan atau menjadikan Undang-Undang 1945 sebagai acuan dalam perdebatan ini. Kami ingin melihat ada kepercayaan publik yang menjadi kunci penting bagaimana MK akan dilihat atau bagaimana putusan MK ini akan dibatalkan ataupun direvisi. Dari rekan-rekan diskusi kami dari tim kontra menyebutkan bahwasanya tidak ada peluang bagi MK itu sendiri untuk membatalkan putusan dan revisi. Seperti yang kami batasi tadi, bahwasanya kita tidak bisa membatasi perdebatan ini hanya untuk memperkecil skop dari perdebatan kita. Solusi yang dapat ditawarkan dari Majelis Kehormatan MK, mereka harus memutuskan bersalah dan terdapat pelanggaran etik dalam proses pemutusan pasal 169Q mengenai pemilu. Sebab hal ini akan menjadi jalan bagi mahkamah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Memang putusan Majelis Kehormatan MK tidak dapat mengubah putusan yang telah ada sebelumnya. Sebagai bagian dari upaya mengembalikan marwah dan kepercayaan publik yang telah kami sebutkan, kepercayaan publik dapat diperoleh dengan melakukan judicial review yang diajukan dengan alasan ataupun aduan yang memiliki perbedaan, dalam hal ini konflik interest dan pelanggaran etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi yang membahas mengenai muatan material. Solusi kedua yang kami tawarkan, yang dapat diambil dari bagian dari polemik dari permasalahan ini adalah dengan melakukan aksi, unjuk rasa, dan demonstrasi dan memaksa pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar dapat membatalkan putusan yang telah diputus oleh MK sebelumnya. Interupsi. Baik, interupsi masuk, silakan. Ya, terima kasih pada moderator. Sebelumnya tadi rekan kami dari tim Pro menyatakan bahwa kita tidak bisa hanya berpacu kepada undang-undang saja, bahkan undang-undang dasar. Padahal kita tahu bahwasanya pasal 1 ayat 3 telah menyebutkan bahwasanya Indonesia itu merupakan negara hukum, yang artinya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Kemudian terkait mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, tentu dapat bisa dicapai oleh MK dengan cara mengerjakan MK atau nanti putusan MK dapat memberikan putusan yang sangat adil. Jika terbukti hakim MK bersalah, maka haruslah dia mendapatkan sanksi yang setimpal, dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat sampai pada pemecatan. Kemudian panelis yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim Pro, interpretatio cesat in claris interpretation es perversio. Jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, sebab penafsiran terhadap teks yang telah jelas adalah penghancuran. Kemudian pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar telah jelas menyebutkan bahwasanya MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Frasa putusannya bersifat final menegaskan bahwa sifat putusan MK adalah langsung dapat dilaksanakan, sebab proses peradilan MK merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Maka dengan kata lain, setelah mendapat putusan tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh, artinya putusan MK tidak dapat dan tidak ada peluang untuk mengajukan upaya hukum. Kemudian panelis yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim Pro, lex dura sed tamen scripta, hukum itu memang kejam, saudaraku, tetapi begitulah yang tertulis. Dan perlu kita ingat kembali bahwasanya telah saya sebutkan tadi di pasal 1 ayat 3 bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Kemudian diperkuat pula pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang
nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam penjelasan tersebut telah menyatakan dengan jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final and binding. Kemudian pertanyaan mendasar pada mosi perdebatan malam hari ini adalah apakah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan putusan MK terkait usia Capres dan Cawapres? Maka secara tegas kami selaku tim kontra menjawab Majelis Kehormatan MK itu tidak dapat masuk pada materi putusan, apalagi sampai membatalkan putusan yang bersifat final dan binding tersebut. Karena hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari MK itu sendiri, merujuk pada PMK nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan MK, pasal 2 menyatakan bahwa kedudukan MK hanya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait kewenangan MK pun telah secara eksplisit tercantum pada pasal 3 PMK 1 tahun 2023 yang pada ayat 1 menyatakan Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan mahkamah, serta dalam ayat 2 pun dikatakan bahwa Majelis Kehormatan MK berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Panelis yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim pro, maka kembali harus kami tegaskan bahwa kami secara tegas, lugas, dan mantap menolak mosi perdebatan pada malam hari ini. Karena MK hanya berwenang pada ranah kode etik hakim. Perlu diingat teman-teman, hanya pada kode etik hakim. Kemudian alasan kami yang berikutnya adalah pelanggaran kode etik itu sanksinya hanya berdampak pada diri hakim yang bersangkutan, bukan pada materi putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim tersebut. Yang kedua adalah tidak ada ketentuan sama sekali mengenai upaya hukum seperti permohonan pembatalan atas putusan MK, sebab putusan MK ini bersifat final and binding, yang termasuk di dalam konstitusi, kemudian secara konsisten diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta peraturan pelaksanaan lainnya. Yang ketiga adalah dalam putusan MK itu yang perlu kita ingat juga berlaku asas res judicata yang bermakna apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Interupsi. Silakan saudara. Baik, interupsi masuk, silakan. Baik, saya pikir sudah sudah jelas dari tadi kami katakan bahwasanya batasan masalah tidak hanya dapat kita batasi hanya dengan mencakup atau melihat dari bagaimana undang-undang mengatur ini semua. Kita juga harus melihat aspek lain dari kepercayaan publik dalam hal ini. Kepercayaan publik seperti yang kami jelaskan di awal menjadi penting sebab ini berkaitan dengan masa atau jangka panjang ke depannya. Bagaimana MK akan dilihat dan dinilai sebagai lembaga peradilan tertinggi di negeri ini. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang pasal 24C yang disebutkan oleh rekan berpikir kami dari tim kontra. MK berwenang memutus perselisihan sengketa terkait pemilu. Apabila hari ini hingga nanti hasil pemilu nanti MK tak kunjung kembali mendapatkan kepercayaan publik, maka tentu akan terjadi kekacauan yang tidak akan kita inginkan. Dan apabila MK memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan sengketa pemilu, tapi dia tidak mendapatkan kepercayaan publik, ini akan berbahaya sekali terhadap kondisi negara kita ke depannya. Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan, tidak dapat membatasi mosi pada perdebatan hari ini hanya dengan melihat bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengaturnya, tetapi juga melihat bagaimana kepercayaan publik menjadi penting. Oleh karena itu, penting bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memutus bersalah pada hakim konstitusi dalam perkara ini sebagai jalan yang akan dibuka untuk merevisi keputusan dan mengembalikan kepercayaan publik atas lembaga peradilan tertinggi di negara ini. Interupsi tambahan. Baik, silakan. Mungkin untuk menambahkan jawaban tadi bahwasanya memang kita sudah berada dalam putusan yang final saudara-saudara, tapi urgensinya jelas. Karena kita ingin menciptakan pemilu yang fair nanti di kemudian hari. Bayangkan saja kalau kita masih saja diatur oleh orang-orang yang pemangku kepentingan. Bagaimana nanti orang-orang melihat lembaga MK sebagai suatu
suatu hal yang paling vital di negara ini. Bayangkan saja jikalau MK sudah berhasil untuk dikuasai oleh pemerintah nantinya, itu nanti akan merambah ke lembaga-lembaga lain. Kepercayaan pemerintah inilah yang saya pengen bawa, saya akan bawa dalam mosi perdebatan kali ini. Memang kita tidak bisa mengganggu-gugat, tapi kita bisa sebagai masyarakat untuk mempertimbangkan kembali bagaimana hukum ini akan berjalan nantinya. Kita sebagai masyarakat sudah muak dengan permainan ini. Bagaimana tidak seolah-olah putusan MK ini berada pada titik akhir dari keputusan untuk memilih calon gubernur, yang dimana calon dari wakil presiden kita. Ini seolah-olah mencederai hati rakyat, yang dimana masyarakat lain itu merasa dirugikan. Di mana masyarakat dirugikan? Pertama, berapa banyaknya orang-orang yang dulunya pengen menjadi presiden dari khalayak muda. Sebelumnya kita memberikan statement bahwa kita tidak melarang anak-anak muda untuk masuk ke politik. Namun dengan putusan ini kami merasakan bahwa adanya banyak kejanggalan, adanya parameter yang tidak jelas bagaimana cara kita memilih calon presiden dan cawapres. Inilah yang pertama ingin dibuktikan oleh pembicara pertama, bahwasanya benar kita tidak bisa lagi karena ini keputusannya sudah final. Namun nantinya kita bisa membahas dalam judicial review yang apa yang dikatakan oleh pembicara pertama nanti. Jika terbukti bersalah, kita mungkin saja untuk menyatakan bahwa kita akan memakai undang-undang yang lama yang dimana 40 tahun terlebih dahulu. Biarkan MK nantinya bisa meninjau kembali. Dari mana peninjauannya? Dari mana sisi politisnya? Bagaimana seorang anak muda itu bisa memiliki dampak yang jelas dalam politik, dan sisi konstitusinya bisa anak muda untuk masuk ke dalam politik. Sesuatu putusan yang dianggap ada riset terlebih dahulu, adanya pertimbangan terlebih dahulu, itu mudah didapatkan oleh masyarakat. Sekarang bayangkan, dalam sidang MK yang baru-baru ini, kita melihat bahwasannya dalam MK sendiri ada ketidaksetujuan, dan tiba-tiba paman kita atau yang di sini kita anggap sebagai hakim yang mulia itu tiba-tiba memutuskannya dalam sekejap mata. Dari mana sisi risetnya terlebih dahulu? Apakah ini bisa kita terima? Kita tidak menerima karena adanya suatu kejanggalan tersebut. Teman-teman sekalian ya. Baik, interupsi masuk, silakan. Ya, terima kasih moderator. Ya, kita semua di sini mungkin sama-sama setuju bahwasanya kita butuh memang diberikan jalan untuk para calon-calon pemimpin-pemimpin yang muda. Tentunya kembali lagi kepada konteks mosi perdebatan kita hari ini. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu berhak untuk membatalkan putusan. Kembali lagi saya katakan bahwasanya Mahkamah MK ini tidaklah berhak untuk membatalkan putusan. Namun tidak menutup kemungkinan jika memang putusan ini benar-benar terbukti bersalah, kita mengambil acuannya di pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana di situ ada dibuka ruang jika memang putusan ini dianggap melanggar kode etik namun harus kita garis bawahi bahwasanya di pasal 17 ayat 5 lah yang dapat dibatalkan, yang mana isinya adalah seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Nah, kemudian di ayat 6-nya disebutkan bahwasanya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tersebut, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun yang perlu diingat kembali, kita harus tahu penjelasan dari pasal 17 ayat 5 tersebut, karena disebutkan bahwasanya yang dimaksud kepentingan langsung dan tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Kemudian saudara rekan berpikirku dari tim Pro, untuk kembali lagi di rekan-rekan tim Pro mempertanyakan bagaimana kepercayaan publik terhadap MK. Kita tunggu saja hasil keputusan dari MK tersebut. Jika memang hasil keputusan tersebut memenuhi rasa keadilan di masyarakat, tentu dengan sendirinya kepercayaan masyarakat akan kembali. Silakan. Baik, interupsi masuk, silakan. Saya pikir menunggu hasil keputusan yang
hasilnya sudah sama-sama kita ketahui. Hanya akan mengadili, seperti yang teman-teman berpikir dari tim kontra mengatakan, hanya akan mengadili bagaimana cakupan dari hakim konstitusi. Hari ini kita berbicara bagaimana mahkamah sebagai lembaga negara, lembaga hukum tertinggi, bukan sebagai hakimnya saja. Kita melihat mengapa kepercayaan publik begitu penting. Kami menekankan kembali karena kepercayaan publik menjadi penting sebab ini akan terjadi dalam jangka panjang. Kedepannya, jika ini dibiarkan, MK itu akan mengadili hal-hal yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilu. Jika MK tidak mendapatkan kepercayaan publik hingga hasil pemilu nanti, maka kekacauan yang akan timbul. Kepercayaan publik itu menjadi penting dan teman-teman berpikir dari kontra itu tidak sama sekali menyinggung hal ini dan menganggap bahwasannya ini menjadi penting. Saya ingin menekankan kembali bahwasanya kepercayaan publik menjadi penting dalam putusan MK atau dapat membatalkan atau direvisi oleh MK itu sendiri. Interupsi. Baik, interupsi masuk, silakan. Ya, memang kita sepakat bahwasanya kepercayaan publik adalah yang utama dan perlu diingat. Jangan sampai alih-alih kita menegakkan hukum dengan pelanggaran yang ada, justru malah menimbulkan pelanggaran baru dalam arti bahwasanya kita ingin mengadili hakim-hakim yang melanggar kode etik, namun kita juga nantinya justru malah akan melanggar apa yang kita langgar. Yang kita langgar adalah kewenangan MK-MK itu sendiri, karena tidak mungkin MK-MK akan membatalkan putusan tersebut karena Interupsi. itu melebihi kewenangannya. Silakan saudaraku. Baik, silakan. Seperti yang solusi yang kami tawarkan, bagaimana Majelis Kehormatan MK harus memutus bersalah dan mendapatkan pelanggaran etik dalam proses pemutusan tersebut. Hal ini akan menjadi jalan bagi mahkamah itu untuk mengembalikan kepercayaan publik. Solusi yang kami tawarkan ini sangat jelas. Memang jelas dan disebutkan berkali-kali bahwasanya Majelis Kehormatan MK tidak dapat mengubah putusan yang telah diputus. Interupsi. Mohon maaf, belum selesai, silakan lanjutkan. Tetapi ini adalah bagian dari jalan atau upaya untuk mengembalikan kepercayaan atau marwah dari lembaga peradilan tertinggi di negeri ini. Kepercayaan publik dapat diperoleh dengan judicial review. Judicial review dapat diajukan ketika memiliki alasan yang lain. Dalam hal ini adalah telah terjadi penyelewengan atau konflik interest dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim-hakim MK sesuai dengan pasal 78 peraturan MK yang membahas mengenai muatan material. Sekian. Baik, silakan tim kontra. Baik, panelis yang terhormat, audiens yang hadir pada hari ini, serta rekan pikir kami dari tim Pro, sekali lagi bahwa secara tegas, lugas, dan mantap, kami sangat menolak mosi perdebatan pada hari ini. Fakta sunt petitiora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Panelis yang terhormat, audiens yang hadir pada hari ini, serta rekan fikir kami dari tim Pro, faktanya bahwasanya kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya dapat memutuskan hakim yang melanggar kode etik dan menjaga kehormatan hakim konstitusi, bukan membatalkan putusan atau masuk pada materi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Seperti yang tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 sudah jelas bahwasannya Majelis Kehormatan MK ini adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keleluhuran, dan martabat. Selain itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini dibentuk untuk menjaga kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Maka efeknya hanya baik dan buruk, apakah kehormatan sudah terjaga atau tidak, serta hanya membuktikan apakah hakim konstitusi melanggar kode etik atau tidak. Interupsi. Baik, interupsi masuk, silakan. Baik, setelah saya melihat tadi mosi dari tim kontra berkali-kali mengatakan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau merevisi keputusan yang telah ada tadi. Namun, dan juga sudah berkali-kali pembicara pertama dari tim Pro mengatakan bahwa ketika MK memutuskan mengenai pelanggaran kode etik yang merupakan satu-satunya wewenang MK dalam hal ini, itu akan menjadi jalan bagi masyarakat Indonesia atau para penuntut untuk melakukan judicial review. Interupsi. Mohon maaf, belum selesai, silakan lanjutkan. Judicial review-nya inilah yang akan memiliki fungsi untuk membatalkan atau merevisi keputusan yang ditetapkan tadi. Mengapa menurut kami pembatalan atau revisi keputusan ini dijustifikasi adalah karena kami melihat pada jangka panjangnya akan terjadi chaos ketika publik tidak
tidak lagi menaruh kepercayaan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Mahkamah Konstitusi. Interupsi. Baik, interupsi masuk, silakan. Baik, meskipun tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa putusan MK wajib dilaksanakan, namun secara teoritis dan praktis dengan adanya pernyataan final dan binding, suatu putusan hakim memiliki pesan dan sekaligus makna bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan. Meski demikian, karena sifat putusan MK dalam pengujian undang-undang adalah declaration konstitutif, yaitu mendeklarasikan suatu norma, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sekaligus meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk keadaan hukum baru. Maka putusan MK tidak membutuhkan aparat yang memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi, sehingga perlu kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan putusan MK sebagai cerminan penghormatan prinsip negara hukum. Lebih lanjut, putusan pengadilan yang menetapkan, menghapuskan, dan mengubah hukum merupakan sumber hukum material. Meskipun terjadi kesalahan dalam putusan, begitu pula putusan MK juga memiliki akibat res judicata meskipun terjadi kesalahan. Dengan demikian, meskipun terjadi judicial corruption, tindak pidana atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim tidak menjadikan putusan MK tidak sah atau salah. Putusan MK tetap dianggap benar dan sah karena berkaitan dengan azas res judicata dan sifat putusan MK yang final dan binding. Terima kasih. Baik, interupsi masuk, silakan. Mungkin Tim Pro akan menjelaskan kembali bahwa Tim Pro itu tidak hanya berbatas pada undang-undang. Benar, kita menghormati undang-undang sebagai suatu peraturan yang mengatur kita sebagai warga negara. Namun diperhatikan lagi, saat kita terlalu banyak dan kita saat ini tidak diberikan suara, kita tahu bahwasanya MK sedang bermasalah. Tapi kita harus ditakuti dengan peraturan ini, mana ya ini hasilnya final, kita nggak bisa memperdebatkan lagi. Kita akan mengkompar jawaban dari tim pro dan tim kontra. Tim pro berusaha untuk mengembalikan lagi bagaimana sebenarnya situasi di masyarakat itu tidak seperti yang kita bayangkan dalam undang-undang, di mana masyarakat menghormati, di mana masyarakat patuh tunduk dan lain sebagainya. Tapi masyarakat sekarang ini sudah jenuh dengan permainan politik. Kita harus menghargai masyarakat sebagai nafas dari kita. Masyarakat sekarang dihebohkan dengan peraturan-peraturan yang dimana sekarang ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasar dan tidak ada parameter yang jelas. Dan di sini kami sebagai pihak pro itu mengutamakan yang namanya kekuatan rakyat untuk memperbaiki sistem yang ada. Mengapa saya meyakini bahwa sebenarnya kita ada nafas dalam perjuangan masyarakat ini? Kita harus mengakui bahwa negara kita lah negara demokrasi, di mana masyarakat memiliki kuasa tertinggi. Di saat masyarakat bisa, di mana yang dikatakan oleh tim pro tadi, sebenarnya masih banyak jalan untuk kita memperbaiki yang namanya keputusan mengenai umur yang dibahas dalam mosi ini. Sebenarnya masyarakat inginkan adalah di mana masyarakat bisa ikut serta dan masyarakat bisa mengetahui parameter yang jelas mengapa suatu peraturan itu dibuat. Seolah-olah sekarang kita melupakan yang namanya itu adalah kasus yang melatar belakangi ini. Kita tidak berbicara lagi karena undang-undang sifatnya sudah final. Tapi kondisi yang sekarang ini bagaimana saudara-saudara, masyarakat itu yang perlu kita jaga kepercayaannya. Bagaimana cara kita menjaga kepercayaan itu? Ya dengan mempertimbangkan kembali undang-undang yang telah dibuat. Saat masyarakat tidak percaya, kita akan memiliki dua skenario. Pertama, masyarakat akan menimbulkan chaos. Di mana chaos ini dijelaskan oleh pembicara pertama, inilah yang menciptakan kondisi di mana nantinya pemerintah masyarakat harus memerintah presiden untuk memutuskan bahwasanya keputusan ini berdampak loh pada keteraturan di masyarakat. Baik, interupsi masuk, silakan. Dewan panelis serta rekan berpikir dari tim pro nampaknya telah jelas ya bahwa saya dalam mosi perdebatan kali ini tidak adanya perdebatan karena secara tidak langsung tim pro pun sudah mengamini dan tidak sama sekali memperkuat gagasannya untuk pro terhadap mosi pada perdebatan malam ini. Yang saya perhatikan dari tim pro hanya asik menari di dalam retorika yang mengatasnamakan masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat yang manakah yang dimaksudkan oleh tim pro? Apakah seluruh rakyat masyarakat Indonesia ini memang merasakan dampak yang negatif dari putusan tersebut? Kan kita harus membaginya secara adil, karena ini termasuk isu atau putusan yang masih
debatable, artinya ada pro dan ada yang kontra. Nah, sementara dari tadi kami dari tim kontra tidak merasakan bahwasanya tim pro itu memberikan gagasan atau memperkuat gagasannya untuk pro terhadap fungsi perdebatan kali ini. Sampai. Baik. Terima kasih. Baik, silakan tim pro. Karena kami meyakini bahwasannya memang ini ada perbedaan latar belakang, di mana teman-teman dari UMSB itu berlatar belakang hukum, sedangkan kami berlatar belakang ilmu sosial. Namun yang dipertanyakan oleh tim UMSB adalah di mana masyarakat yang mana? Karena kita sekarang ini sedang berada dibagi-bagi oleh masyarakat, karena kami merasakan kalau latar belakang tim kontra untuk menyatakan itu karena memang kita tidak mewakili masyarakat yang mendukung calon yang sedang diputuskan itu. Tapi kita di sini mencoba untuk berada dalam masyarakat secara luas. Gimana caranya pemilu nantinya itu bisa fair? Di mana sekarang ini salah satu kubu, kita jujur aja itu adalah kubu Prabowo dan Gibran, itu memiliki perangkat-perangkat kekuasaan, di mana ini sangat mempermudah mereka untuk melanggeng ke istana nantinya. Sedangkan kubu Anies, kubu Ganjar itu tidak memiliki perangkat yang cukup kuat. Oke, mereka memiliki partai yang dinilai cukup kuat untuk meloloskan mereka ke istana. Namun tim kontra itu tim kontra memperbanyak argumen mereka tentang bagaimana keputusan ini sudah final dan tidak bisa dirubah kembali. Iya, kami menghargai keputusan undang-undang tersebut, tapi pikirkan juga orang-orang di belakang kami. Bagaimana mereka bisa menang di saat di awal kontestasi saja itu keputusan mengenai umur itu dilanggengkan dengan tujuan untuk meloloskan si Gibran sebagai wakil calon presiden. Pertanyaan saya untuk tim kontra pada saat ini adalah, apakah tim kontra itu meyakini bahwasannya letaknya di mana itu keputusan ini dianggap sudah baik dan dianggap sudah dikatakan sudah bisa difinalkan gitu. Jadi pertanyaan saya itu lebih mengarah ke sana. Dan apakah keputusan ini teman kontra yakini ini tidak ada unsur kepentingan politik di dalamnya. Saya cuma hanya meluruskan itu agar teman-teman dan juga mahasiswa dan juga masyarakat banyak mengetahui keputusan ini apakah benar-benar diketok atas kepentingan rakyat atau kepentingan calon wakil presiden saja. Terima Boleh kasih. saya tambahkan? Baik, silakan. Jadi untuk menambahkan lagi, memang secara ideal hukum itu kan diciptakan untuk mengatur rakyat. Hukum itu diciptakan untuk kepentingan rakyat. Dan jikalau di sini kepentingan rakyat itu kepentingan masyarakat yang mana? Masyarakat yang kami sebutkan mungkin terkotak-kotakan kan pada saat ini, ya, terkotak dari kubu pendukung Prabowo, Anies atau Ganjar. Dalam hal ini, apakah kubu Anies dan Ganjar ini bukan merupakan bagian dari masyarakat? Tentunya mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang kepentingan juga sama-sama penting terhadap keputusan MK ini. Dan juga ketika urgensi selain dari aktor-aktor internasional yang bermain di sini, ketika terjadi chaos, worst case scenario dari keputusan MK ini, kehilangan kepercayaan kepada MK ini adalah terdapat intervensi dari aktor-aktor internasional. Mengapa? Karena ketika terjadi chaos di Indonesia, karena kekurangan kepercayaan ini, citra di Indonesia di mata publik akan dilihat sebagai negara yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga dia membutuhkan intervensi dari negara lain. Lalu intervensi internasional ini juga akan aktor-aktor internasional ini akan menyisipkan kepentingan-kepentingan mereka, sehingga kesatuan Republik Indonesia di sini dipertaruhkan. Apakah hukum yang dari tadi disebutkan oleh tim kontra itu lebih penting daripada kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini? Baik, interupsi masuk, silakan tim kontra. Mengenai putusan yang bernuansa atau berbau politik, tentu memang kita akui dengan dapat kita duga memang seperti itu. Namun teman-temanku dari tim pro, nampaknya tidak perlu kita istilahnya kita menanggapi atau kita melawan suatu putusan yang berunsur politik dengan suatu argumentasi alasan yang juga bernuansa politik. Mengapa demikian? Karena
biarkan saja, artinya proses ini kita kembalikan saja kepada hukum, biar hukum yang menangani. Dalam hal ini adalah majelis kewenangan. Biarkan majelis kewenangan yang nantinya akan membuktikan apakah mereka bersalah atau tidak, dan tidak menutup kemungkinan bisa saja masuk kepada ranah di Undang-Undang 17 di pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 itu, karena jika dapat dibuktikan keputusan tersebut dapat dianggap tidak sah sampai. Baik, terima kasih tim pro dan juga tim kontra, tapi kita iklan istirahat terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Mimbar Mahasiswa Menyingkap Realita. Pihak Damkar Pasaman menyebut simulasi ini dinilai penting karena di sekolah tersebut terdapat jurusan tata boga. Permohonan pengadaan pos damkar telah dari dulu diajukan oleh pemerintah Kecamatan Tigonagari, namun sampai saat ini belum ada realisasi dari pemerintah setempat. Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang berhasil melakukan operasi besar pada seorang anak yang menderita skoliosis berat dengan lingkungan mencapai 123 derajat. Dengan dukungan teknologi canggih dan peralatan medis terbaik, operasi pemasangan alat khusus untuk mengoreksi lengkungan tulang. Sejumlah personil TNI dari Kodim 0304 Agam mengamankan 2 orang pemuda. Pelaku mengakui barang haram tersebut adalah miliknya yang berasal dari daerah Penyambungan, Sumatera Utara. Diharapkan dengan rekreasi damai ini seluruh peserta pemilu dapat minimalisir pelanggaran-pelanggaran saat pemilu berlangsung. Pemirsa, ribuan korban gempa di Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu realisasi bantuan rumah. Baru ada sekitar 300-an bantuan yang telah direalisasikan. Masih banyak di antara korban gempa masih menunggu. Bahkan ada yang belum mendapatkan informasi apakah masuk data penerima atau tidak. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 4 berhasil diringkus tim Opsnal Polsek Koto Tangah di daerah Palambayan, Kabupaten Agam pada Senin malam. Setelah dicegat dan dihentikan, pelaku langsung ditangkap tanpa perlawanan dan dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, yang cukup rawan adalah keterlibatan aparatur sipil negara yang kerap terlibat memberikan dukungan atau ikut mengkampanyekan salah satu peserta pemilu. Saat ini kondisi kedua anak tersebut semakin memprihatinkan. Muhammad Rizki hanya terbaring lemah di tempat tidur tanpa bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Muhammad Fahmi hanya bisa duduk dan bergerak sedikit demi sedikit. Pemirsa, selamat malam juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nasrin Bazet kembali hadir dalam program Advokat Sumber Bicara. Kadang-kadang yang dipikirkan itu tidak nasib rakyat. Kalau kita sebagai pemimpin, sejahtera masyarakat kita, senang masyarakat kita, disitulah tingkat kepuasan yang kita miliki. Usaha super mikro. Masya Allah, ini adalah program jembatan terpendek ke surga. Saya katakan seperti itu di Perpundak pada Gubernur gitu. Itu menurut saya lokomotif perekonomian Sumbar itu ke depan saya harapkan pariwisata. Dibalikan pariwisata nomor 1. Dibalikan dari sektor pertanian. Kalau pariwisata nomor 1. Kami akan tepuk tangan, berjing tepuk tangan dia pasti puji saya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Mimbar Mahasiswa Menyingkap Realita. Dan masih pada malam hari ini pemirsa, polemik kewenangan MK, bisakah batalkan putusan usia capres? Dan di segmen 1 tadi kita sudah mendengarkan perdebatan dari tim pro dan juga tim kontra. Dan selanjutnya di segmen 2 ini kita akan mendengarkan tanggapan dan juga pertanyaan dari panelis kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Zedis Helen SHMH. Kita mulai dari tanggapan Bapak Dr. Zenis terlebih dahulu mengenai perdebatan kita pada malam hari ini. Silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdebatan yang sangat menarik ya, perdebatan yang sangat fundamental dalam konteks putusan MK ini.
Pertama tentu tadi diminta untuk menyampaikan pernyataan ya, tanggapan ya. Nah, pertama dulu tanggapan ini saya tujukan ke tim pro dulu. Tim pro dari mana? Ilmu komunikasi. PISIP ya. Ya. PISIP Universitas Andalas ya. Tapi terkait dengan tanggapan ini ya pada tim pro ya. Tim pro nampaknya tadi sepakat dengan mosi perdebatan hari ini soal misalnya sebagaimana yang diatur di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu ya, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Kalau kita melihat tim pro sepakat di situ ya. Artinya bahwa putusan MK itu bersifat final. Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan ya. Baik upaya hukum biasa maupun luar biasa. Sehingga memang ketika MK mengetok palunya ya dalam persidangan yang terbuka untuk umum, seketika itu sudah berkekuatan hukum final ya. Tapi tim pro tadi ini banyak mengalihkan perdebatan itu ke penyelesaian secara ekstrayudisial ya. Karena secara yudisial sudah tertutup ini. Karena udah final kan sudah tertutup itu kan. Jadi kemudian tim pro nampaknya coba membangun opini dengan adanya MK ini nanti dengan tujuannya untuk agar opini kepercayaan publik terbangun ya. Nah, itu yang pertama saya amati tadi ya. Nah, tapi apakah misalnya dengan ketua MK melantik Majelis Kehormatan MK ini dengan sendirinya nanti kepercayaan publik akan pulih kembali, karena sampai hari ini gambarnya nanti tanggal 11 ya, tanggal 7 nanti putusan MK ini keluar ya kan, sampai hari ini kan belum bisa kita meraba bagaimana putusan MK itu, apakah nanti kepercayaan publik kembali baik kepada MK kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ya, saya kira putusan MK itu nggak bisa dilawan dengan unjuk rasa gitu ya. Mau kita bakar pun gedung Mahkamah Konstitusi itu ya, yang putusan itu tidak bisa dianulir, karena memang kalau misalnya ingin menganulir putusan ya harus dengan putusan. Tidak bisa putusan lembaga etik ya menganulir putusan hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Karena ini dua hal yang berbeda gitu ya. Itu yang saya cermati dari tim pro tadi. Meskipun misalnya dibawa massa 1.000 orang ya di depan gedung MK itu tidak bisa diubah putusan ya. Itu yang terkait dengan pencermatan saya terhadap tim pro ya. Nah, terus yang tim kontra lagi ya. Jadi tim kontra ya, saya melihat bahwa tadi dia mengatakan bahwa ini memang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya tidak bisa membatalkan putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Memang betul ya. Karena kan ini kan dua hal yang berbeda ini. Karena infrastruktur lembaga etik itu ya, dia hanya mengadili persoalan etik. Dia hanya mengadili masalah etik hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi yang jadi persoalan oleh publik hari ini
kan bukan persoalan etiknya hakim Mahkamah Konstitusi itu, tapi yang jadi persoalan adalah putusannya. Ya, putusannya mengandung konflik kepentingan di situ. Ada ada bakal calon wakil presiden ya yang diuntungkan oleh putusan itu, kan itu yang jadi persoalan sebenarnya. Ya, kalau misalnya tidak ada orang yang akan diuntungkan oleh keputusan MK ini, itu nggak jadi persoalan kan? Karena bagaimanapun kita tahu bahwa putusan MK itu berlaku ke depan, prospektif dia. Tapi karena momentum hari ini adalah momentum pemilu, ya, kemudian ada kaitan keluarga antara bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo itu dengan ketua MK, yang kemudian juga menjadi ketua majelis dalam putusan MK nomor 90 itu, kan itu yang jadi persoalannya. Ada konflik kepentingan di situ. Tapi yang jelas bahwa putusan harus dilawan dengan putusan. Ya. Tidak bisa misalnya putusan etik membatalkan putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Karena itu dua hal yang gambarnya berbeda gitu ya. Ya. Gambarnya berbeda itu. Meskipun misalnya nanti putusan etik ini misalnya memecat ya hakim Mahkamah Konstitusi, terutama ketua MK itu menjadi ketua MK ya, kemudian dipecat juga jadi hakim, mampu enggak akan mengubah keputusan itu? Tidak mampu kan, tidak menyelesaikan persoalan juga gitu. Sumber masalahnya adalah putusan gitu. Kan itu persoalannya itu ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Zenis Helen untuk tanggapannya, dan silakan dilanjutkan untuk pertanyaannya Bapak. Kita mulai dari tim pro atau tim kontra terlebih dahulu Bapak. Ya, tim kontra lah ya. Baik. Ya, ini bertanya saya ini. Di dalam putusan MK ini ya, tadi saudara berulang-ulang menyebut itu ya, ada filosof ada gium hukum itu ya. Saya tanya saudara, apakah berlaku nak dalam putusan MK? Res judicata pro paritet habetur. Berlaku nak terhadap putusan MK itu? Ya, itu ya pertama ya. Satu pertanyaan. Boleh kita ke tim kontra terlebih dahulu Bapak. Silakan, bagaimana tim kontra, apakah sudah paham dengan pertanyaannya? Baik, silakan menjawab. Ya, terima kasih Pak panelis. Untuk putusan MK tersebut, menurut hemat kami juga memang berlaku asas res judicata tersebut Pak. Karena secara tidak langsung pun putusan MK itu sudah diamanatkan bahwasanya bersifat final dan mengikat. Artinya secara tidak langsung pun hakim yang memutus itu harus dianggap benar. Mungkin segitu. Mungkin itu aja Pak. Bagaimana, ada tambahan? Baik, cukup ya. Silakan Bapak tanggapannya. Ya, baik. Karena jangan tim kontra lengkap-lengkap menyebutnya. Res judicata pro paritet habetur ya. Putusan hakim itu harus dianggap benar sebelum dibatalkan oleh putusan hakim yang lebih tinggi. Jadi jangan sepotong-sepotong gitu. Ya. Kalau dalam konteks asas hukum hukum acara PT-UN ada asas praduga rehmatik. Putusan itu keputusan itu harus dianggap benar. Dalam konteks putusan MK ini ada asas res judicata pro paritet habetur. Jangan membacanya sepotong. Putusan hakim itu harus dianggap benar sebelum dibatalkan oleh putusan hakim yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi dari MK ini apa? Nggak ada lagi. Tuhan lagi yang lebih tinggi, Tuhan. Ya, nggak ada lagi yang lebih tinggi. Itu makanya saya di depan mahasiswa mengatakan, ya, jadi harus ada perubahan ini ya. Harus ada perubahan di tingkat undang-undang dasar ini. Karena kalau kita baca pasal 24 ayat 1 itu ya, ke ayat 1 itu, nggak bisa lagi dimaknai secara interpretasi gitu, baik interpretasi
ekstensif maupun menyempitkan memperluas, nggak bisa lagi karena sudah jelas di situ ya. Jadi saya kira ya nggak bisa diterapkan itu karena nggak ada lagi di atas MK itu, nggak ada lagi ya, hanya Tuhan lagi di atas MK itu, nggak ada lagi itu ya. Jadi artinya memang putusan MK ini ya mau tak mau kita harus menerima gitu ya, karena nggak ada lagi instrumen hukum yang bisa men-challenge-nya gitu. Tidak suka, rela tidak rela, kita harus menerima ya kan, karena tidak ada lagi perangkat ketatanegaraan yang bisa men-challenge putusan itu, nggak ada lagi. Mau apa kita? Mau sorak-sorak kita di media, berubah nggak putusan? Nggak berubah itu. Kita nyatakan tidak sah, setelah itu apa lagi? Nggak ada lagi ya. Nah itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dari jawaban dari tim kontra, dan dilanjutkan pertanyaan untuk tim pro. Silakan Bapak. Ya, tim pro ya, ini karena dari melihat dari kacamata politik ya, tentu dia melihat dari kacamata kekuasaan ya. Nah, jadi saya kira ya tim pro ini ya, tim pro ini saya kira tadi dia mengatakan ya, Perpu apakah bisa membatalkan putusan MK? Coba saya tanya tim pro sekarang, karena tadi dikatakan tuh di mosi perdebatannya tadi, Perpu bisa membatalkan putusan MK. Bagaimana itu jalan hukumnya itu? Nah, coba. Bagaimana tim pro, apakah sudah paham dengan pertanyaannya? Apakah sudah paham? Baik, silakan tim pro menjawab pertanyaan dari panelis kita. Baik, terima kasih moderator dan panelis yang kami hormati. Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat diambil dengan cara melakukan unjuk rasa dan demonstrasi mendesak presiden, dalam hal ini pemerintah, untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar dapat membatalkan putusan-putusan sebelumnya. Sekian. Bagaimana, apakah ada tambahan? Sudah cukup ya? Baik, silakan Bapak panelis tanggapannya atas jawaban dari tim pro. Gini ya, jadi saya mau luruskan juga nih ya. Kalau saya salah nanti tolong diluruskan oleh lagi yang benar ya. Jadi Perpu itu kan saya kira ya, menurut hemat saya ya, itu tidak bisa membatalkan putusan MK ya. Kalau misalnya untuk mengatasi kekisruan ketatanegaraan hari ini ya, kemudian misalnya presiden mengambil keputusan mengeluarkan Perpu, karena kan ini kan persoalannya kan bukan di lembaga eksekutif ya kan, itu di lembaga yudikatif. Kalau misalnya nanti presiden mengeluarkan Perpu ya kan, nanti presiden akan dituding mengintervensi lembaga legislatif kan gitu ya kan. Meskipun misalnya Perpu itu hak subjektivitasnya presiden ya, tapi yang jelas bahwa menurut hemat saya tidak bisa Perpu ya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kalau misalnya kita bicara dalam konteksnya trias politika ya, itu kan tiga perangkat kekuasaan itu kan tidak bisa mencampuri ya, tapi koordinasi bisa. Kita kan menganut asas pemisahan kekuasaan, separation of power ya. Tapi pemisahan kekuasaan itu harus berlandaskan kepada check and balances. Harus ada saling kontrol dan saling imbang. Ya. Karena ini kan pusat persoalannya kan bukan di lembaga eksekutif, tapi di lembaga yudikatif ya. Jadi menurut saya yang bisa dilakukan hari ini adalah
kita juga habis akal ya. Bagaimana caranya kita men-challenge putusan MK ini ya. Kalau menggunakan perangkat undang-undang mungkin boleh ya. Karena di pasal 10 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan undang-undang itu kan diatur diatur apabila ya, diatur di tingkat undang-undang untuk menerjemahkan undang-undang dasar, kemudian tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi itu ya harus diatur lewat revisi Undang-Undang 7 dulu ya. Kemudian revisi Undang-Undang 7 itu kalau sudah disahkan ya, itu baru bisa diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi begitu seterusnya kita, karena nggak ada instrumen hukum yang bisa digunakan ya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu kan menambah perasa dia, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun atau pernah sedang menjabat pada jabatan politik yang dipilih termasuk kepala daerah kan itu persoalannya kemarin. Dan itu kan harus diterjemahkan di tingkat undang-undang dulu. Nggak bisa misalnya ya KPU misalnya ini final putusan MK otomatis berlaku ke partai politik, nggak bisa. Harus diterjemahkan dulu di tingkat harus direvisi dulu. Kalau memang serius kita bernegara ini ya, harus direvisi dulu Undang-Undang 7 yang seirama dengan putusan MK itu. Kemudian setelah direvisi nanti itu yang diuji lagi boleh ke Mahkamah Konstitusi. Jadi artinya kita udah habis akal kita sekarang. Jadi itulah ya. Jadi tidak ada perangkat hukum yang bisa men-challenge putusan MK ini. Ya. Putusan etik dia personal dia, etik dia, martabat hakim yang dia tuju itu kan. Putusannya berubah atau tidak? Enggak berubah. Putusan 90 tetap juga seperti itu. Kan gitu ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dari jawaban dari tim Pro, dan silakan Bapak ditutup dengan closing statement. Ya, baik. Jadi gini ya. Jadi closing statement dari karena juga di Fakultas Hukum UNES juga saya juga mengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi ya. Saya kira paling tidak ada 2 langkah hukum yang bisa kita lakukan untuk untuk mereduksi persoalan ketatanegaraan kita terkait dengan putusan MK pada hari ini ya. Yang pertama jangka panjang ya. Jangka panjang kita ingin agar pasal 24C itu direvisi ya. Ya. Harus ada upaya hukum yang bisa digunakan ya untuk melawan putusan MK ini. Nggak bisa ini. 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi kemudian menobrak-abrik undang-undang yang dibuat oleh 575 anggota DPR. Nggak bisa ya. Jadi selagi yang namanya manusia ya pasti ada kesalahan. Kesalahan itu harus diuji lagi ya. Diuji dengan hukum tentunya kan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, saya kira kalau misalnya jangka pendeknya undang-undang MK harus direvisi dulu ya. Artinya harus ada misalnya pasal di undang-undang MK itu ya yang bisa membanding putusan MK itu. Kalau misalnya amandemen undang-undang dasar misalnya butuh waktu lama ya kan, jangka pendeknya adalah ubah itu undang-undang MK. Jangan misalnya mengubah undang-undang MK itu misalnya soal masa jabatan saja. Sekarang masa jabatan MK kan 15 tahun. 3 periode sekarang ya. Dia tidak perlu lagi fit and proper test di DPR untuk periode kedua, untuk periode ketiga. Dia otomatis 15 tahun nanti sampai dia berumur 70 tahun menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.
Ya. Ya. Kemudian itu yang kita sesalkan kemarin itu, membahas soal masa jabatan saja. Ya. Padahal ada yang lebih penting dari itu sebenarnya. MK kemarin tidak Komisi 3 DPR itu tidak membahas soal konstitusional komplain, ya, pengaduan konstitusional, pertanyaan konstitusional question gitu kan, itu kan tidak dibahas oleh Komisi 2 Komisi 3 kemarin. Padahal itu penting gitu ya. Ya. Kawan-kawan tahu gak kasus Iwan Mulyadi itu? Ya. Kalau ada konstitusional komplain, ya nggak seperti itu. Larut-larutnya persoalan Iwan Mulyadi Pasaman Barat itu kan. Kalau ada mekanisme konstitusional komplain, tapi itu kan nggak ada. Kita hari ini ya berdebat soal masa jabatan, soal usia, dan itu tidak kewenangan MK sebenarnya. Itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang, open legal policy itu sebenarnya. MK itu adalah pembatal norma, bukan pembentuk undang-undang deh. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Bapak atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan Mimbar Mahasiswa pada edisi hari ini. Dengan mosi polemik kewenangan MK, bisakah batalkan putusan usia capres? Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak panelis kita, Bapak Dr. Zenis Helen SHMH, dan tim pro dari tim debat Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, dan tim kontra dari tim debat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan juga terima kasih pemirsa telah menyaksikan Mimbar Mahasiswa edisi hari ini, dan saya Iqbal Fuadi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.